Oke, thank you yang udah ngasih tahu. Nah, ya udah tinggal cemplungin aja. 6,4 kali 10 min 4. Ini ya yang kedua ya. Bagi sama 6,39 kali 10. 6,39 itu kayak 6,4 juga nggak sih? Sama dengan. Ini kan udah kecoret duluan lah ya. Kak sama K sama aja. P4-nya 0,0110 pangkat X kali A2-nya 0,015 pangkat Y. Ada chat. Nanti boleh minta. Oh, boleh, boleh. Nanti aku share juga. Per P4-nya itu 0,0220 pangkat X kali 0,015 pangkat Y. Oke. Nah, lihat di sini ini unik banget. Ini kan 6,4, ini 6,4 juga lah kayak 6,39 kan sama juga. Ini bisa dong dicoret. 10 pangkat min 4 juga sama. Terus ini kan sama-sama 0,015. Berarti ini kayak satu hal yang sama meskipun pangkat Y. Ini juga sama-sama pangkat Y. Ya udah. Sama aja kayak satu pangkat kayak dua pangkat Y bagi dua pangkat Y. Ya udah bisa dicoret dong karena sama-sama persis gitu loh. Kayak sama-sama kotak ya udah gitu. Nah, tapi dicoret itu bukan berarti sama dengan nol, tapi sama dengan satu karena dibagi ngomongnya. Jadi kayak satu sama dengan, nah, 0,0110 bagi 0,0220 dipangkatin X. Emang kenapa boleh kayak gini? Artinya per X per X. Ya sama aja kalau gue punya misal 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Boleh dong jadi 2 per 3 pangkat 3 gini. Karena dengan pangkat yang sama, ya udah disatuin aja gitu. Tapi dengan dikurungin. Jadi sama aja nanti kan kalau 2 per 3 pangkat 3 kayak 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Gitu ya. Oke. Nah, 0,0110 bagi 0,0220 ini kayak dua kalinya kan. Jadi kayak satu sama dengan setengah pangkat X gitu loh. Nah, berarti X-nya berapa? Nah, X-nya berapa yo? Kalau berapa sih X yang memenuhi kalau setengah pangkat X-nya itu tuh sama dengan satu? Berapa? Nol, ya nggak sih? Kenapa? Karena 2 pangkat nol ya satu, 3 pangkat nol satu, 5 pangkat nol satu, sepertiga pangkat nol aja satu, gitu loh. Ya udah, pangkat nol yang memenuhi gitu ya. Sebenarnya bisa juga sih kalau misal mau pakai soft di kalkulator itu nanti ketemu X-nya nol juga. Udah deh ketemu X-nya nol. Nah, sekarang untuk nyari yang Y, berarti si X-nya harus sama biar nanti bisa dicoret kayak kasus dua tadi. Berarti pakai data yang mana? Yang ke satu sama yang kedua. Nanti at the end ini nanti saling mencoret, nanti bakal ketemunya yang Y-nya, yang H2-nya. Cobain ya. Sama aja kasusnya dengan cara yang sama gitu ya. Data satu dan data dua. Nanti kalian bisa nulis ini sendiri. FDN itu adalah R1 per R2 dan lain sebagainya. Nulis sendiri aja. R1-nya berapa? 3,2. Oke. 3,2 kali 10 pangkat min 4. R2-nya 6,4 kali 10 min 4. Sama dengan, karena K-nya udah saling coret. Terus tadi kayak si X-nya juga udah saling coret karena ini sama kan. Jadi sisanya ini doang. 0,075 sama 0,075 pangkat Y. Sekarang kita nyari yang Y. Sama per berapa ya? Sorry. 0,015. 0,15 nggak sih? Harusnya iya. Oh, 0,0150. Ah, sorry. 0,0. Bentar. Oh, 0075. Oh, makanya. Oke. 0,0075, 0,05. Oke. Udah ya. Aman. Nah, ini ya udah. Tinggal coret-coret lagi aja. Ini 10 min 4 sama. Ini 10 min 4 juga sama. 3,2 sama 6,4. Itu kan kayak kelipatan dua nggak sih? Berarti ini satu, ini dua dong. Nah, ini juga sama 0,075 sama 0,015 tuh kayak kelipatan dua nggak sih? Jadi sama aja kayak setengah sama dengan setengah pangkat Y. Y berapa sih yang memenuhi kalau gue setengah pangkat si Y-nya itu adalah setengah ya pangkat satu. Jadi Y-nya sama dengan satu. Udah deh. Ketemu tuh X sama Y-nya satu. Jadi nanti kalian bisa pakai kata-kata aja. Jadi ada reaksi pada P4 adalah nol, ada reaksi pada H2 sama dengan satu. Nanti tinggal elaborasi aja sendiri. Sekarang tuliskan hukum laju reaksi tersebut. Tadi kan kita udah nge-state duluan kan. Hukum lajunya itu adalah R sama dengan K
kali P4 pangkat X kali H2 pangkat Y. Kita udah tahu X sama Y-nya berapa, P4 X-nya 0, H2-nya 1. Nah, apapun yang pangkat 0 hasilnya 1 kan. Jadi boleh dong kalau gue jadinya R sama dengan K kali H2 doang. Jadi at the end kita udah tahu nih, yang berpengaruh pada laju reaksi tersebut tuh hanya pada H2. Jadi P4 mau sebanyak apapun atau sedikit apapun itu nggak berpengaruh karena order reaksinya nol gitu lah. Wisdomnya dari result ini. Woi, hapus tuh. Udah deh selesai. Lanjut, hitung tetapan laju. Berarti nyari K-nya dong, ya kan? Ya udah, pakai data apapun itu nanti tinggal jadi kayak ya kan di sini udah nge-state kan. Oh, R adalah K kali H2. Berarti K-nya adalah kan pengen K sama dengan berarti sisanya selain K itu yang H2-nya harus minggat dong ke bawah. Jadi kayak K sama dengan R konsentrasi H2. Nah, kalian bebas mau pakai data 1, 2, 3. Hasilnya bakal sama kok, nggak mungkin beda. Ini gue pengen pakai data mana ya? 3 deh. Berarti R-nya 6,39 kali 10 min 4. Nah, pada saat percobaan segitu, H2-nya berapa sih? Oh, H2-nya 0,015. Oke, 0,015. Nah, enaknya kan pakai satuan katanya. Ya udah, satuan R di sini apa? Oh, ini nih, mol per liter second. Oke, tulis deh, mol per liter second. Mol, sorry, mol N per liter kali second gitu ya. Oh, secondnya di bawah karena dia dikurungnya di bawah gitu. Di sini ya, nih secondnya kayak dikurung gitu di bawah. Nah, ini satuannya apa? Konsentrasi ya, mol per liter biasa, mol per liter. Nah, loh, ini sama-sama mol per liter, ini mol per liter bisa dicoret. Jadi nanti at the end adalah per second ya satuannya. Nah, hitung nih pakai kalkulator gampang nih. 6,39 kali 10 pangkat 4 dibagi sama 0,15 0,015 hasilnya adalah oi wish hasilnya 0,0426 per second atau S pangkat min 1. Udah deh selesai ini sih kan aman ya. Jadi sebenarnya nanti tinggal ikutin aja gitu loh harusnya, satuannya juga ngikutin aja tinggal coret-coret atau gimana gimana. Kalau nanti misal ordernya ini kan order satu ya. Kalau order dua dan sebagainya ya tinggal sisanya apa gitu kan. Tinggal molnya atau molaritasnya pakat berapa dan sebagainya. Lanjut lanjut. D, mana ya? Jika pada 20 derajat Celcius, oke, reaksi berlangsung 2 kali lebih lambat dibanding pada 40 derajat Celcius. Nah, berapa sih energi pengaktifan reaksi tersebut? Nah, kalian kan bingung ini ada apa sih gitu nyari ya? Pakai rumus apa sih? Nah, yang ditanya kan energi pengaktifan. Sorry. Berarti nyari EA dong. Berarti nanti kita ada EA sama yang diketahui sama T-nya kan. Katanya kan kalau 20 derajat Celcius dia lebih lambat daripada yang 40. Nah, cari nih yang hubungin rumus EA sama T. Mana yo? Ini kan EA T. Oh, ada lagi nggak yang dimatiin sama T? Oh, nggak ada. Dan ngelibatin T1 sama T2 ya karena di sini ada dua kasus. Ya udah berarti pakai rumus yang itu ya. Dan K2 per K1 sama dengan min EA per R kali 1 per T2 min T1. Oke. Ya udah ikutin aja jadi nggak usah ngafalin aja ya. Oke itu aja jadi kayak learn K2 per K1 sama dengan min EA per R. Again di sini R-nya karena kita bicara tentang energi berarti pakai apa? Yang 8,314. Sorry gue lupa. Min EA per R 1 per T2 1 per T1. Oke deh, tinggal cembung-cembungin aja ya. Nah, di sini K2 sama K1-nya gimana nih? Bingung. Nggak usah bingung. Kayak berlangsung 2 kali lebih lambat tuh berarti R-nya itu adalah setengahnya dong. Karena lebih lambat. Ngerti nggak sih? Jadi kayak hmm, R di T sama dengan 20 derajat Celcius itu adalah setengahnya daripada R di T sama dengan 40 derajat Celcius. Oke nggak? Karena dia lebih lambat. Jadi misal kayak ini kan cepet kan?
R tuh rate, jadi kayak kecepatan. Misal kecepatan di 40 derajat itu adalah 50, berarti kecepatan di 20 lebih lambat, berarti 25 doang cepatnya. Ngerti kan? Aman ya logika ininya, netnya. Atau kalau mau bentuknya nggak gini, misal bentuknya kayak, oh R di T sama dengan 40 derajat Celcius itu adalah dua kalinya lebih cepat dong dari si yang di 20 derajat Celcius, sama aja. Ini kayak gue kali silang aja sebenarnya ya. Gitu. Oke. Kalau dua kali lebih lambat tuh setengahnya, atau tiga kali lebih lambat berarti sepertiganya, atau tujuh kali lebih lambat berarti sepertujuhnya kan. Tapi kalau lebih cepat ya udah langsung tujuh kalinya gitu kan. Oke oke oke. Aman ya. Nah, berarti ini kayak, oh gue harus nge-state dulu nih satu duanya mana. Oke. Satunya gue, keadaan satunya adalah yang 20 derajat Celcius ya. Duanya 40 derajat Celcius. Nah, berarti ini RT-nya berarti, RT itu kan kayak ada K kali H2 pangkat Y itu kan, sama dengan 2 kali K kali H2 pangkat Y. Nah, H2-nya ini pasti sama nih. Bisa dicoret. Nah, K-nya nih berarti K di K tuh bisa berubah, guys. Tergantung suhunya gitu ya, kesetimbangan. Makanya di 40 itu gue namain K2. Nah, di 20 ini namain K1 sesuai sama ini ya. Satu sama dua ini. Oke deh. Jadi gue udah tahu nih, oh ternyata kayak K2 itu adalah dua kalinya K1. Nah, atau setengahnya boleh pakai yang itu sama aja. Jadinya gimana nih? Len K2 per K1. Oke. K2 itu adalah 2K1. Nah, per K1. Oke, aman ya. Sama dengan min energi aktivasi yang kita cari, R-nya 8,314 kali satu per T2. T2 itu apa sih? 40. Berarti satu per, again ini ngomongnya Kelvin, jangan lupa ditambah 273, 40 tambah 273 minus satu per 20 tambah 273. Oke deh, tinggal masukin kalkulator juga jadi ya. Coret-coret ini. Nah, gue cobain ya pakai kalkulator. Nah, gue pakai metode solve. Coba. Nah, wait, wait, wait. Nggak kelihatan ya. Apa sih? Bentar, pakai float. Nah, kelihatan ya. Jadi, learn, mana sih learn? Learn 2, ini ya, learn 2 karena K1-nya udah dicoret, learn 2, kurung tutup, sama dengan pakai apa? Alpha, yang ini ya, yang ini kan merah-merah ya. Nah, ini solve ya. Sama dengan minus, minus EA tuh gue asumsiin X, jadi alpha X ini, terus per 8,314 kali kurung buka satu per T2-nya, berarti berapa sih? 313, sorry, 313 dikurang satu per berapa tuh? 20 tambah 23, 293 ya. Oke deh, kurung tutup. Nah, habis itu gimana? Habis itu tinggal shift calc atau shift solve. Nah, udah dapet tuh X-nya 26425. Udah deh, selesai kan? Gitu ya. Oke. Jadi kita dapat energi aktivasinya itu 26425. Satunya apa? Joule. Nah, kalau mau kilojoule ya udah tinggal 26 koma. Sebenarnya koma tuh yang oke itu titik ya. Titik 425 kilojoule. Gitu. Bebas sih koma itu. Oke, paling gitu aja. Ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang hmm, ini laju reaksi? Atau udah aman semua nih? Oke, kita lanjut aja kali ya. Oke, yang ini kita nggak bicara tentang kimia inti, jadi kita skip. Nah, yang ini B, itu ketetapan laju peluruhan. Nah, kalau kita ngomong peluruhan, itu biasanya ordernya itu adalah order satu. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah berapa sih laju apa tetapan laju atau K-nya? Yang diketahui adalah T setengahnya, 29 tahun. Nah, kalau order satu, T setengahnya itu adalah sama dengan apa? Ln 2 per K kan?
Nah, tahu dari mana? Harusnya ada nggak ya di atas? Nggak ada ya? Oh, nggak ada, guys. Sebenarnya bisa di breakdown sendiri sih nanti. Tapi intinya gitu ya, ada satu tuh tes tengahnya adalah 2 per K. Jadi kalau pengen tahu K-nya, ya tinggal kali silang aja. Ln 2 per tes tengah, ya nggak? Jadi kayak Ln 2 per 29 tahun. Nah, nanti satuannya adalah tahun pangkat minus satu. Nah, gitu ya. Karena tahunnya ada di bawah kan, satuannya ini. Ln 2 nggak punya satuan. Jadi kayak Ln 2 itu berapa sih? Coba ya hitung. Ln 2 per 29. Sorry. Ln 2. Oh, jangan lupa itu Ln 2-nya kurung tutup dulu, baru bagi 29. Nah, 0,239 tahun pangkat min satu. Udah deh, itu selesai. Oke, oke, aman ya. Lanjut yang C, ini ada BQ. BQ ini tentang radioaktif dan kita nggak belajar palingnya. Jadi di skip aja. Intinya perubahan tuh ada satu. Nanti biasanya kayak ada loh kayak soal laju reaksi di nomor 2, tapi nanti pakai pengetahuan itu perubahan. Nah, itu jangan bingung order satu gitu ya. Lanjut, soal nomor 4. Nah, kita masuk ke termokimia, guys. Jadi ada metanol dan sebagainya, 5 Kelvin, nggak peduli sebenarnya. Kayak langsung aja ke soalnya. Berapa nilai entalpi standar? Entalpi standar. Nah, standar tuh artinya ada nolnya. Pangkat nol gitu ya. Nah, entalpi itu apa sih? Delta H-nya kan. Berarti gue pengen nyari apa? Delta H pembentukan apa? Form kan. Delta H, HF nol gitu kan. Nah, caranya gimana nih? Caranya ya udah tinggal produk bagi reaktan. Delta H produk kurang delta H reaktan. Nanti ketemu deh. Produknya mana sih? Lihat aja nih persamaan kimianya. Produknya berarti yang si CH3OH, si reaktannya yang ini. Jadi sama aja kayak gue pengen delta HCH3OH. Ini jangan lupa ya, jangan lupa kalau itu kilojoule ini joule. Jadi nanti hati-hati aja gitu ya. Pokoknya satuan tuh bener-bener urgent, guys. Itu bisa kayak pengaruh banget. C3OH ini yang produk, ini section yang produk, kurang yang reaktan. Reaktan tuh harus dijumlahin dulu kan. Delta H-nya si CO ditambah delta H-nya si H2. Nah, sama dengan ya udah tinggal cemplungin aja, guys. Minus 201 kilojoule minus delta HCO berapa? Oh, ini minus 110,5. Oke. Minus 110,5 ditambah H2. H2-nya nah, delta H form untuk kayak senyawa kayak misal Cl2, H2 dan sebagainya yang enggak ada pasangan atomnya lain itu nol ya, sama nol. Udah deh. Karena kenapa kenapa nol? Karena di alam kita udah nemu. Jadi nggak ada delta H pembentukannya itu. Ngerti nggak sih? Karena kalau HCl kita harus nyatuin dulu dan sebagainya. Nah, di alam tuh H2 tuh udah tiba-tiba ada, ngapain ada energinya gitu lah. Jadi minus 201 ditambah sama 110,5. Kenapa ditambah? Karena ini minus ketemu minus. Oke. Berapa tuh? 201 kurang 110,5. 90,5. Berarti 90 minus 90,5 kilojoule per mol. Jangan lupa satuan ya. Oke, lanjut. Teruskan persamaan reaksi pembentukan standar. Ya udah, pembentukan standar doang. Jadi kayak CH3OH itu terdiri dari apa sih? Oh, terdiri dari C, terdiri dari H, dan terdiri dari O. Jadi C solid atau C pada saat granit gitu ya. Ditambah sama H2 ditambah sama O jadi apa? Prok 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 CH3OH. Nah, tapi kita harus tahu dulu nih di alam tuh H sama O tuh bentuknya kayak gimana. Kita kan tahu kalau karbon tuh bentuknya antara granit atau diamond apa? Ya, berlian gitu kan. Nah, kalau H sama O bentuknya di alam gimana? Nah, di alam tuh dia bentuknya gas, H2 gas sama O2 gas. Nah, di sini kan di kanan O-nya satu, berarti di kiri dua berarti harus dikali setengah. Nah, H2 di kiri dua, di kanan ada tiga tambah satu, jadi berapa? Empat, berarti harus ada dua kalinya. Nah, udah deh selesai. Jadi terus kan persamaan reaksi pembentukan standarnya itu adalah dari atom-atomnya gitu. Oh, terdiri dari apa aja. Terus nanti di alam dia bentuknya kayak gimana sih gitu. Jadi kita harus tahu juga itu. Kan sebenarnya kimia itu kan ilmu dari ini kan. Ilmu dari apa sih namanya?
dari eksperimen. Jadi kita harus tahu dulu di eksperimen di lab gimana, terus wisdomnya masukin ke sini. Oke, ada chat. Itu nomor 4A bukan 0 kah? Z? 4A bukan 0. Oh, sorry. Yang ditanya adalah berapa nilai entapi standar pembentukan H2. Oke, yang gue tadi lihat tuh adalah pembentukan standar CH3OH. Oke, terima kasih, terima kasih. Iya, 0 benar. Tadi sebenarnya gue udah nge di sini data H2-nya 0 ya. Oke deh. Hmm, ya oke. Sorry. Ya, oke oke. Lanjut lanjut. C. Hitung nilai perubahan energi besar Gibbs reaksi satu di atas pada 15 Kelvin. Oke. Pokoknya ini harus ngeset nih. Oh, 15 Kelvin. Nilai delta dan delta S reaksi ini diasumsikan tidak dipengaruhi suhu. Oke, jadi delta sama delta S-nya nggak berpengaruh ya. Ini kan delta delta S di suhu berapa gitu? 25 biasanya. Oke. Yang ditanya adalah nilai perubahan energi bebas Gibbs. Coba kita harus lihat emang rumusnya apa sih delta G? Oh, delta G itu rumusnya ini nih, delta H min T delta S. Berarti gue tinggal cemplungin aja cari delta H-nya. Tadi kita udah dapet kan deltanya. Terus nanti tinggal delta S-nya sama delta S produk kurang delta S reaktan sama kayak delta H. T-nya 500 Kelvin. Udah, nanti udah ketemu semua. Tinggal nemu deh hasilnya. Gampang kan? Tapi sebenarnya harus jelas juga delta H-nya itu adalah kilojoule. Jadi harus diubah dulu ke joule. Oke? Langsung kita coba aja kali ya. Hmm. Berarti kita udah dapat delta H-nya segini kan, minus 90,5. Nah, delta S-nya berarti ya udah produk kurang reaktan. Gue langsung aja kali ya. 239,8 kurang sama yang ini. Coba ya. Jadi gue pengen langsung aja 239,8 dikurang sama 130,6 dikurang sama 197,9. Jadinya berapa? Minus 88,7. Jadi delta S reaksinya adalah minus 88,7 Joule per mol Kelvin. Nah, satunya harus ini ya. Ya udah, langsung aja kali ya. Jadi delta G sama dengan delta H min T delta S. Oke, delta H-nya berapa? Minus 90,5. Gue langsung ke Joule aja kali ya. Jadi minus 90.500 Joule per mol dikurang 500 Kelvin dikali delta S-nya berapa tadi gue udah hitung 88,7 Joule ya. Oke, 88,7 minus ya. Jangan lupa tuh minusnya. 0,7 Joule per mol Kelvin. Oke. Nah, ini udah karena sama-sama Kelvin bisa dicoret. Nah, jadi nanti satuannya pasti Joule per mol. Ya, sama dengan energi Gibbs kan dia satuannya Joule per mol. Berarti bener nih gitu rumusnya. Oke, oke. Nah, 500 kali ini minus kali minus jadinya positif. 500 kali 88,7 berapa sih? 4350. Jadi minus 90.500 ditambah sama 44.350. Satuannya Joule per mol. Nah, berapa tuh hitung hitung hitung? Dikurang 90.500. Jadinya minus 46.150 Joule per mol. Udah deh selesai. Gitu ya. Gampang kan? Lanjut. D. Tuliskan ungkapan KP. Nah, KP, mau KC, apapun itu. Langsung aja. Produk bagi reaktan kan? Prod bagi reak. Nah, protnya mana sih prot? Oh, si CH3OH ini ya udah. Tapi karena kita bicara KP yang dimasukin apa? Ya P dong tekanan. Jadi P si CH3OH dibagi sama PCO sama PH2. Tapi ingat kalau K itu tuh si koefisiennya jadi pangkatnya. Jadi jangan lupa ya. Jadi ini kan H2 ada duanya di depan. Nah, berarti dia jadi pangkat duanya gitu ya. Oke? PCO kali PH2 tapi pangkat 2. Nah, udah deh, selesai. Ini jawabannya. Sekarang hitung nilai tetapan kesetimbangan. Berarti nyari KP dengan diketahui suhunya 500 Kelvin. Nah, pakai rumus apa? Nggak bingung kan? Ya udah, lihat aja page one. Pokoknya gitu aja gampangnya. Nah, cari lihat. Mana sih yang ngehubungin antara T sama K? Dan mungkin juga kayak delta G deh gitu, asumsi. Oh ini.
Delta G nol sama dengan min RT ln K. Oke, bentar. Ada yang ngecap. Oke, ya udah. Pakai yang ini aja. Tinggal cemplungin aja. Jadi delta G sama dengan min RT ln KP. Jadi ya udah tinggal cemplungin delta G-nya udah dapet. Ini kan kita ngomongin di suhu 500 Kelvin. Kebetulan banget yang C tadi kita ngitungnya delta G yang di 500. Ya udah tinggal cemplungin. Delta G itu terpengaruh sama suhu ya. Jadi jangan lupa karena ini kebetulan aja nih. Ini kebetulan ngomongnya. Ini sama-sama di 500 Kelvin. Ya udah, ini pembuatannya baik sih. Jadi lengkap ya sama dengan ini pindah ke bawah kan, minggat gitu. Minus delta G per RT. Oke, tinggal cemplungin aja. Minus kali minus lagi 46150 gitu kan. Bagi R-nya, kalau karena kita bicara tentang energi 8,314, T-nya 500 Kelvin. Nah, udah deh. Tinggal cari ini berapa? 46150 bagi 8,314 bagi 500. Berapa tuh? 11,11175. Ini gue lagi gabut aja nulisnya panjang sampai belakang. Tapi bebas sih. Nah, tapi kan yang gue pengen cari bukan ln KP, tapi KP-nya. Berarti gimana nih? Ya udah, jadi KP sama dengan pangkat ini, 11-nya ini. Oke, oke, oke. Jadi pangkat 11. Hmm. Hasilnya adalah pangkat ini ya, 11 101,756. 66,287. Wih, gede banget. Nah, segini hasilnya. Bener nggak ya? Coba KP-nya bener nggak sih? Oh, salah. Kok data G-nya beda ya? Apa gue salah ngitung? Hah? Oh, oh, oke. Kayaknya yang salah tuh adalah gue. Gue yang salah. Haha, karena gue lupa ngali duanya, koefisien H2-nya ya. Mm-mm. Jadi ini delta HH2-nya harus dikali 2 juga. Ini harus dikali 2 juga. Ini delta S-nya juga harus dikali 2 juga. Jadi ini tadi gue harusnya ngitungnya adalah 239,8 dikurang 2 kali 130,6 kan. Sama dikurang lagi sama 197,9. Kayak produk yang ini kurang sama reaktan yang ini kan. Reaktan. Oke, sorry, sorry. Ini tinggal ngubah-ngubah aja ya. Bentar. Berapa tuh? 39,8 tuh delta S-nya. Pardon guys, sorry. 1,6 orang. Oke, delta S-nya minus 219,3 guys. Minus 219,3. Berarti, bentar ya. Ini gue coba revisi-revisi bentar. Kalau data hanya sama ya, karena nggak berpengaruh. Karena 2 kali nol ya nol. Nah, berarti ini nih. Yang di sini nih. Yang mulai berpengaruh. Ham. Ham, ham, ham. Oke, ini gue ganti. 219,3. Ini juga gue ganti. Gue ganti juga. Ini gue ganti juga. Ini gue ganti juga. Oke, coba ya. Ini merah deh, karena revisi. 219,3. Berapa tuh? 219,3 kali 500. 10, 9, 6, 50. Wih, gede banget. Terus dikurang sama 90,500. 19, 150. Nah, 150 sambungin ke sini. Ini berapa? Bagi 8,314 bagi 500. 4,6 minus 4,60667. Oke.
Berarti KP-nya ganti sama yang minus ini, cemplungin. Berarti hasilnya berapa tuh? Berapa yo? Minus answer. Pangkat answer. Hasilnya 9,984 kali 10 pangkat min 3. Oke deh segitu. KP-nya. Oke oke. Aman ya. Jadi sebenarnya harus jeli guys. Delta S sama delta satu melibatkan koefisiennya. Kalau dua kalinya dua kali. Kalau lima kalinya, misal 5H2 ya 5 kali H2 ya. Oke oke. Udah deh. Oke lanjut yang F. Berdasarkan reaksi di atas, apakah kenaikan tekanan sistem pada volume dan jumlah mol tetap dapat meningkatkan produksi metanol? Oke, di sini kan pengen kayak berarti kesetimbangannya geser ke kanan kan. Jadi dia nanya nih, apakah kenaikan tekanan sistem dan jumlah mol tetap dapat meningkatkan kenaikan tekanan sistem? Oke, jadi P-nya dinaikin, si volume sama si molnya dibuat tetap. Apakah dia dapat bergeser ke arah produksi? Nah, kita lihat apa kalau ngomong P sama V? Ya, bener banget. Kita lihat N-nya, molnya. Di kanan, mol gasnya, N gas, itu adalah satu kan. Nah, di kiri, N gasnya itu adalah satu tambah dua, tiga. Nah, kalau volume dinaikin, itu dia bergeser ke arah yang mana? Bergeser ke arah yang lebih gede. Berarti dia nanti kalau volume dinaikin geser ke reaktan. Tapi kalau volume dikecilin ya sebaliknya ke kanan. Nah, kalau tekanan itu kebalikan sama volume. Jadi kalau tekanan digedein, dia ngarah ke arah yang lebih kecil. Berarti ke arah produk. Dan bener dong, kalau tekanannya digedein, volume sama N-nya ditetepin, ya dia ngarah ke arah produksi dan iya gitu. Jadi nanti tinggal kasih elaborasi aja kata-kata berdasarkan asas Lecheteler gitu gitu gitu, gitu, gitu. Oke. Kalau pengen dinaikin dia bergeser ke arah mol gas yang lebih kecil. Tapi kalau volume itu kalau digedein bergeser ke arah mol gas atau mol concentrate yang lebih gede. Gitu ya. Kebalikan. Kenapa sih kebalikan? Karena kan PV sama dengan NRT. Jadi PV itu dibuat tetap gitu loh. Kalau pengen dinaikin berarti V-nya diturunin. Jadi kayak bener-bener saling opposite gitu loh. Oke. Aman ya. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum masuk ke asam basa? Ini kita nyantai aja guys. Jadi nggak harus cepet-cepet. Jak mau nanya dong, Boleh. tadi yang delta S-nya gimana tuh? Rada miss. Jak lu ke-mute kayaknya deh. Oh iya. Oh my God. Ya. Oke oke sorry sorry. Jadi tadi kayak delta S sama dengan S produk kurang S reaktan kan. Nah, jadi produknya tuh ada apa aja sih? Oh, produknya tuh ada si CH3OH. Ya udah, jadi SCH3OH doang di produk. Dikurang sama S reaktan. S reaktan itu ada si CO sama 2 kali H2. Berarti jadinya SCO ditambah 2 SH2 gitu. Nanti nggak cemplungin aja deh CH3OH-nya si 239,8 ini dan ini gitu. Dan satunya jangan lupa Joule per mol Kelvin gitu. Nah, misal gue punya contoh lain. Kayak gue punya apa ya? Misalnya nggak salah aja. KCL lagi. KCL 4, sorry. Nggak gini deh. Misal gue punya apa ya? K plus misalnya sama 4 CL min. Jadi KCL ditambah H plus ditambah O, O2 gitu. Ini contoh aja. Berarti nanti kalau gue pengen nyari delta S-nya, ya udah produk kurang reaktan. Jadi kayak KC delta S-nya KCl ditambah delta S-nya
sorry, S-nya KCl ditambah S-nya si H plus misalnya, ditambah S yang punya O2, ini misal asumsi doang, ini ngasal, ini ngomongnya kayak spesifikasi doang, dikurang sama reaktannya, ini kan bagian produk, dikurang sama reaktannya ada si S-nya si K plus sama ada 4 kali S-nya si Cl min gitu lah. Jadi sini gue ngeliatnya kayak main game aja, kayak oh di sini ada spesi-spesi gitu ya. Oh di sini punya S, punya S, punya S. Tapi di sini ada empatnya, nah ada faktor pengali 4 gitu. Tinggal produk kurang sama reaktan. Udah kejawab belum? Oke, thank you, Jak. Oke, oke, aman ya. Kalau ada lagi lanjut aja. Ah, interupsi langsung aja kali ya. Oke, kita ngomong sekarang asam basa. Dan ini lumayan problematik. Oke deh, kita coba ya. Berikut merupakan reaksi lengkap disosiasi asam. Yang ditanya adalah lengkapi tabel berikut. Berapa sih pKa-nya, berapa sih Ka-nya? Ya udah gampang aja. Ini kan dia ada H2CO3, ngomongnya poliprotik. Nah, berarti pKa 1 itu berarti dia dari awal yang H2CO3 jadi HCO3 min kan. Berarti yang pKa 2 adalah yang HCO3 min jadi si CO32 min. Gitu ya. Oke, oke. Kenapa sih kayak gitu? Nah, oke. Jadi kenapa kayak gitu tuh? Karena kan H2CO3 dia itu ternyata diprotik. Maksudnya diprotik tuh kepecah jadi dua. Nah, kenapa gue tahu diprotik? Ya karena dari lab gitu ya. Nah, H2CO3 ini dia bakal pecah jadi kayak H plusnya keluar, H plus, terus nanti sisanya adalah HCO3 minus. Nah, terus sekarang HCO3 minusnya nih yang lepas nih H plusnya. Jadi H plus tambah CO32 min. Terus habisnya ada lagi nggak? Ya nggak ada. Kadang di sini nggak ada H plusnya lagi, ngapain juga nyebar H plus. Dan emang di lab juga nggak keluar tuh kayak dia tiba-tiba jadi protik. Nah ini ngomongnya K1, ini ngomongnya K2. Udah deh tinggal cemplungin aja. Berarti ini 6,35, berarti ini 10,33. Ini ya, 6,35 ini 10. Nah K-nya berapa? Nah P, ini kan kalau kita ngomong P, itu kita ngomong apa sih? Min log, iya nggak sih? Jadi misal kayak uh, pH, itu kan berarti min log H plus. Berarti kalau kita ngomong pKa, min log Ka. Berarti udah tahu Ka-nya, tinggal gimana? 10 pangkat minus pKa-nya gitu. Jadi Ka di sini adalah It's 10, 9 o'clock. 10 pangkat minus 6,35 gitu. Yang ini 10 pangkat minus 10,33. Udah deh nanti keluar hasilnya. Sebenarnya nulis ini aja udah selesai sih. Oke, aman ya. Lanjut. Hitung pH larutan asam karbonat segitu. Nah, pH itu kan berarti pH itu apa sih? Ini kan min log H plus. Berarti kita yang kurang datanya apa sih? Oh, data H plusnya. Berapa sih H plusnya? Nah, H plus tuh dapat dari berapa? Gimana caranya? Akar Ka kali molaritasnya itu ya, concentrate-nya. Udah deh, tinggal cemplungin aja. Ka-nya itu dapat dari mana? Oh, oke. Nah, K-nya mana nih? K1 atau K2? Oke, jadi pakai Ka yang mana itu? Pakai Ka yang lebih besar. Nah, KA yang lebih besar adalah yang ini kan. 10 pangkat minus 6,35. Jadi biasanya ya, bentar gue pengen ngasih tahu ini dulu deh. Oke. Jadi kan sebenarnya ini kayak ini ada reaksi satu itu nyumbang H plus kan. Reaksi dua juga nyumbang H plus kan. Tapi reaksi dua karena dia besar KA-nya segini doang, nyumbang H plus itu dikit banget, coy. Jadi kita kayak negligible, kayak diabaikan aja yang itu. Makanya kita pakai KA-nya yang 10 pangkat minus 6,35. Nah, gitu loh. Pakai yang awal biasanya kalau asam lemah tuh pakai yang awal gitu. Jadi sebenarnya untuk nyari pH tuh kita kayak agak kayak munafik, gue nggak tahu ini gitu. Jadi misal kayak karena dia asam diprotik atau triprotik dia biasanya pakai yang Ka1 doang. Kenapa? Karena dia lebih besar gitu untuk nyumbang H plusnya. Terus nanti kalau kita misal ketemu nih asam kuat sama asam lemah, kan biasanya kita pakai yang asam kuat aja karena asam lemah tuh pengaruhnya dikit banget gitu loh. Sebenarnya dihitung boleh aja, tapi kayak nggak terlalu signifikan hasilnya gitu ya. Oke, sama dengan berapa nih? Hitung. Akar berapa?
10 pangkat minus 6,35 kali 0,025. Nah, hasilnya tuh 1,05674 kali 10 pangkat minus 4. Berarti pH-nya ya udah tinggal minus log aja kan. Minus log ini. Berarti minus log answer. Minus log answer. Berapa tuh? 3,976. 3,976. Udah deh selesai. Gampang ya? Oke, aman. Jadi sebenarnya kalau H plusnya dari asam lemah itu akar Ka kali M. Tapi kalau asam lemahnya, kalau asam kuat, kayak misalnya HCl. Hasilnya kan dia terpecah jadi H plus sama Cl min. Dan karena kuat, artinya dia terurai sempurna dong. Kalau gue punya hasilnya 0,025 molar, berarti H plusnya ya 0,025 molar. Jadi langsung aja nggak usah dikali Ka, nggak usah diakarin. Oke oke. Kalau kuat, jadi ya dia terurai sempurna bro. Dan sebenarnya ini nggak satu, jadi langsung satu arah gitu, nggak dua arah. Kalau kuat. Oke lanjut lanjut. Hitung pH akhir larutan apabila 100 ml larutan B ditambahkan dengan 100 ml larutan NaOH. Jadi di sini eh, kita ada H2CO3 direaksiin sama NaOH. Nah, ini kita bingung nih, ini pakai rumus apa sih? Spesi garam atau hidrolisis atau gimana 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 gimana. Jadi pada ngafalin, mending kita langsung aja MRS. Oke. Ini gue satu-satu ya. MRS. MRS-nya gimana? Ya udah H2CO3 ditambah sama NaOH bakal jadi apa? Prok prok prok. Nah, ini kan H2CO3 kan dia bakal kayak terurai satu dulu kan H plusnya ini kan. Jadi dia bakal dapat si HCO3 minus ini kan. Nah, HCO3 minus ini kan bakal pecah jadi H plus sama HCO3 minus. Ini juga bakal pecah jadi Na plus sama OH min. Ya udah tinggal pasangannya lawan jenis. Kayak HCO3 minus pasangannya sama Na plus. H plus sama OH min gitu kan. Asam ditambah basa jadi apa? Garam plus air, ya kan? Air. Jadi airnya itu H2O karena H plus sama OH min. Garamnya ya udah NaHCO3. Oke, aman ya. Lanjut MRS. Ini pokoknya tinggal gini aja dipecah-pecah. MRS. Nah, MRS-nya itu dia ngomong H2CO3-nya itu berapa? Molaritasnya awalnya. Mana sih datanya gue nggak ngerti. Oh ini nih. 0,025 ya katanya molaritas. Berarti kalau pengen ke mall tinggal kali 100 aja kan. Jadi berapa tuh? 2,5 milimol. 2,5 milimol. Kenapa milimol? Karena kita ngalinya sama mililiter. Mm-mm. NaOH-nya sama nih 0,025 molar litas kali 100 mililiter berapa tuh? 2,5 juga. Nah, biasanya ya yang sama-sama kayak gini namanya hidrolisis garam. Ini karena reaksi pembatasnya sama, minus minus karena di produk, ini di reaktan ngomongnya 2,5 dan sebagainya, 0,0. Oh ternyata nyisanya akhir reaksi mereka itu adalah 2,5 milimol punyanya si NaHCO3. Nah, NaHC3 itu garam. Ya udah, tinggal gimana ngerjainnya? Gampang aja ya. NaHCO3 ini nanti bakal hidrolisis garam. Nah, hidrolisis itu apa sih artinya? Hidrolisis itu artinya melisiskan hidro, air. Nah, berarti di sini ada reaksi sama H2O. H2O itu kan dia terdiri dari apa? Terdiri dari, ini gue pengen pakai ini, H plus sama OH min kan. Nah, NaHCO3 itu terdiri dari apa? Na plus sama HCO3 minus kan. Nah, Na plus itu nggak bisa untuk menghidrolisis garam. Kenapa? Karena Na ini kan berawal dari NaOH, dari basa yang kuat. Nah, kalau dia jadi Na plus, dia jadi asam konjugasinya. Kalau kalau dari kuat itu nanti si konjugasinya bakal lemah banget. Nah, kalau ini H2CO3 kan dia berawal dari asam lemah.
Berarti ini HCO3 minusnya tuh basa yang kuat banget. Makanya dia bisa menghidrolisis air. Nah, jadi yang bereaksi di sini adalah HCO3 minus sama si H plus ini. Nah, karena dia bereaksi ketemuan cut cut cut. Nah, sisanya adalah si OH- ini. Nah, at the end kita nemunya apa? Basa gitu. Jadi ya udah, nanti at the end adalah concentrate si OH- ini. OH- ini dapat dari mana tadi? Jadi si garam sisanya ini yang sebesar 2,5 milimol ini dia berhasil untuk menghidrolisis gitu loh. Melisiskan hidro gitu. Nah, berarti berapa nih untuk nyari pH-nya? Gampang aja. Tinggal kita breakdown aja. Breakdown. Kita pakai MRS lagi. Pokoknya kuncinya tuh MRS, guys. Kalian juga bisa kayak cocokologi aja. Yang penting buat dulu aja MRS-nya. Mau nanti at the end bingung-bingung sendiri ya udah. Nanti bakal nemuin juga kok. Cobain ya. Jadi ini tadi akhir hasilnya gimana? H plus nanti kan ini jadi Na plus sama HCl3 minus kan. Ini H plus sama OH min kan. Nanti H plus sama HCl3 minus jadi kayak H2CO3 2 minus balik lagi. Sorry, H2CO3 ditambah sama OH min. Nah, kalau gue punya di sini 2,5 milimol, berarti di sini juga nanti ada 2,5 milimol OH min. Eh, bentar. Di sini 2,5 milimol, di sini 2, oke, sorry sorry. Kayaknya salah gue ini deh. Harusnya nggak gini. Harusnya ini MRS dulu. MRS ini min X, berarti ini plus X, ini plus X kan. Nah, ini 2,5 min X. Ini. Oh, H2CO3-nya kan udah dapat. Iya nggak sih? Oh, enggak, guys. Bentar ya. Oh, oke. Hmm, 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 hmm. Oke, enggak ke sini ya. Pokoknya ini at the end, oh kita tahu nih, oh Hamin. Nah, untuk nyari untuk nyari oh Haminnya berapa, itu sama aja kayak konsep yang tadi, akar KB kali M kan. Nah, KB-nya berapa? KB itu dapat dari mana? KW per KA kan. Ya udah, tinggal cembung-cembungin aja. Oke, oke. Nah, molaritasnya jangan lupa di sini adalah KW-nya berapa sih? KW itu kan 10 pangkat minus 14 biasa. Nah, KA-nya tadi kita udah dapat 10 pangkat minus 6,35 kan. Nah, molaritasnya adalah mol itu apa sih? Mol per volume. Molnya berapa tadi? 2,5 kan si NaHCO3-nya ini. Nih 2,5. Berarti tulis 2,5 dibagi sama volume total. Volume totalnya kan dia kayak nyatuin 100 sama 100 kan. 100 dari si karbonatnya, 100 sama si NaOH-nya jadi 200. Ini mililiter, ini milimol. Nah, karena sama-sama mili, nanti artinya jadi molaritas biasa gitu. Nah, hasilnya ini adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 5 molaritas. Ini sih OH-nya. Yang ditanyakan pH, ya udah cari aja dulu pOH-nya. Tinggal minus log 1,6 ini. Berapa coba pOH-nya? Hmm, minus log 1,6 kali 10 pangkat minus 5. Berapa? 4,79. 58. Berarti pH-nya ya udah 14 kurang pOH kan? Berapa tuh? 14 kurang answer 9,2. 0,411. Nah, udah deh selesai. Gitu ya. Jadi sebenarnya bisa sih kalau kalian mau ngajutin ke sini. Tapi emang gampangnya itu kayak tadi. Jadi kalau gue punya kayak H plus untuk yang lemah-lemah yang ada Ka sama Kb-nya, itu biasanya langsung aja pakai akar Ka atau akar Kb gitu ya. Kali molaritasnya itu. Gitu. Mau garam, mau apa, itu sama aja. Nah, kalau garam tuh tadi kita tahu OH- atau H plus itu dapat dari mana? Ya dari sini. Kita kayak mikir hidrolisis gitu-gitu.
Tapi sebenarnya karena kita ngereaksiin basa kuat sama asam lemah, ya pasti garamnya ya basa dong. Karena kan lemah tuh ya ya nggak kuat gitu loh. Ngerti gak sih maksud gue? Aman ya? Jadi kayak garamnya pasti lebih dominan basa. Jadi pengaruh ke garamnya itu dominanly basa gitu kan. Nah, gampangnya pakai rumus ini aja nanti kalau mau ngitung-ngitung gitu. Kalau mentok. Nah, kalau pengen ininya bisa sih ini dilanjutin ya. Ini dilanjutin jadi kayak X ini X. Terus ini 2,5 min X. Itu nanti X-nya ini diabaikan. Jadi kayak kalau nyari OH minnya adalah ini kan K dibuat K duluan. Ini KB X kuadrat, sorry, X kuadrat dibagi sama 2,5. Jadi kayak X sama dengan akar KB kali 2,5. Sorry, ini bukan 2,5 sih. Oh, oh, oke. Ini kita harus masukin ke sini itu harusnya bentuknya molaritas bukan mol. Ini harus diubah dulu tadi harusnya. Mm-mm. Intinya gitu. Ini sama aja kok, Erdian. Rumusnya nih kan, X sama dengan KB kali M. Ini juga sama KB kali M. Mau kalau kalau OH min ya KB, kalau H plus ya KA gitu ya. Oke, oke, sama aja. Lanjut. Pada reaksi deprotonasi ini, terus kan salah satu pasang asam basa konjugasi. Ya, gampang aja kak ya. Di sini berarti kita lihat. Uh, di sisi kiri, di sisi kiri, ini kita kayak mengabaikan dulu sih ini bagian sini. Diabaikan. Nah, di sisi kiri, oh HCO3 minus sama H2O. Nah, pas kita lihat di sisi kanan, HCO3 minus berubah jadi CO32 minus. Berarti dia ngapain? Donor H plusnya dong, ya nggak sih? Ke sebelah kanannya. Si- Makanya di sini hanya di sini ada dua, di sini ada tiga ketambahan. Hanya. Berarti kalau donor proton atau donor H plus itu apa namanya? Asam. Berarti ini asam. Berarti pasangannya ya basa. Nah, di sebelah kanannya kalau di kiri udah bertindak jadi asam, berarti ini apa? Basa konjugasinya. Berarti ini asam konjugasinya. Udah deh, gitu aja. Kayak sebenarnya pasangan gitu. Kalau lu udah ngedetermine itu asam, gampang. Berarti pasangan satu rumpunnya itu jadi basa gitu gitu loh. Jadi dia kayak terpaksa gitu jadi basa. Oke, oke, aman ya. Lanjut. Hitung pH larutan buffer yang dibuat dengan mencampurkan 0,05 mol NaHCl3 dengan 0,05 mol Na2CO3. Oke. Nah, ini gimana nih cara ngerjainnya? pH larutan buffer. Nah, buffer itu apa sih sebenarnya? Ntar. Oke. Nah, di sini sebenarnya kita kayak dapat kedapetan dari sini kita dapat HCO3 minusnya. Di sini kita dapat sih CO3 2 minusnya. Iya nggak sih? Di sini 0,05 mol, ini 0,05 mol. Oke. Nah, buffer itu kan kita ngomongnya apa sih? Asam basa konjugasi kan. Nah, rumusnya buffer itu apa? pH sama dengan ini Henderson Hasselbalch aja biasa. Ka kali oh sorry, H plus sama dengan gue enggak ini. H plus sama dengan Ka kali apa? Basa dulu atau asam dulu ya? Gue lupa. Hmm, basa dulu ya. Basa dulu baru asam. Oke, yang atas tuh konjugatnya dulu, yang bawahnya itu asamnya. Nah, lihat di sini kan kita tahu HCO3 minus itu adalah asamnya kan. Asam pada saat apa? Karena kan kita bicara ada dua kemungkinan kan, ada yang saat H2CO3 sama ada HCO3 minus. Nah, kita kan ini ngelibatin HCO3 minus sama si CO3 2 minus. Berarti kita ngomongnya di mana? Di Ka2. Berarti pada saat kesetimbangan di dua gitu ya. Nah, berarti kita ngomongnya nanti Ka2 dan lain sebagainya. Oke, gampang. Jadinya H plus sama dengan Ka2
kali BK per AS. Ini kita ngomongnya mol aja deh. Jadi 0,05 bagi 0,05 berapa? Ya satu. Ya nggak sih? Jadi H plus sama dengan Ka2. Berarti pH-nya adalah berapa? Minus log H plus dong. Atau sama dengan minus log Ka2. Gitu. Oke, oke. Aman ya. pH sama dengan minus log H plus ya. Udah, lanjut. Jika asam karbonat dibandingkan dengan asam metasilikat H2SO3, mana asam yang lebih kuat? Berikan penjelasannya. Nah, asam yang lebih kuat itu adalah, berarti kita lihat dulu tabel periodik dong. Ini kita mau bandingin apa sih? H2CO3 sama H2SiO3. Berarti kita ngebandingin apa berarti itu? C sama S dong. Ya nggak sih? C sama Si. Jadi ngebandingin H2CO3 sama H2SiO3. Mana sih yang lebih kuat asamnya? Nah, kuatnya asam tuh tergantung pada apa? Tergantung pada banyaknya H plus kan. Berarti cari mana sih yang lebih mudah ngeluarin H plus. Nah, ternyata yang lebih mudah ngeluarin H plus adalah yang H2CO3 ini. Berarti ini yang lebih kuat. Nah, kenapa? Karena si C ini tuh dia eh, lebih elektronegatif. Kenapa? Ya tadi, kalau elektronegatif kan dia dari bawah ke atas kan. Elektronegatif itu apa sih? Kecenderungan untuk menarik elektron. Nah, C itu, dia kan periode 2 ini kan. Ini kan yang ngomongnya periode 2. Nah, kalau periode 2 itu berarti kulitnya ada dua dong. Tuh, dua. Nah, kalau Si, ini kan dia ngomongnya periode 3. Berarti dia kulitnya ada berapa? Ada 3. Nah, karena dia kulitnya lebih ramping, berarti dia lebih cenderung untuk narik elektron. Jadi kalau ada elektron lewat, lebih narik. Karena lebih dekat gitu ke intinya. Kan yang penariknya si intinya. Nah, tapi kalau SI dia ada gap jauh banget jaraknya. Jadi kalau ada elektron lewat tuh dia kayak ya kurang lah daripada C yang C gitu. Oke, oke. Jadi dengan O yang sama dan yang lain yang sama, ya udah. Kalau bandingin C sama SI lebih yang C karena dia lebih narik elektron. Nah, karena lebih narik elektron, H2-nya ini tuh jadi nggak punya elektron. Jadi H-nya tuh bisa bebas keluar. Kan sebenarnya kan tahu nggak sih kayak ini misal kayak H, H, ini C, ini O3. Nah, kalau si C-nya ini lebih narik elektron gitu, kayak lebih narik banget. Nah, berarti H-nya ini ikatan C sama H-nya itu kayak lebih kurang gitu. Nah, karena kurang H-nya makin cepat keluar, makin banyak keluar. Karena makin banyak keluar berarti dia makin asam gitu. Oke, oke. Lanjut. F, oke selesai. Nah, sekarang yang ini. CaF2 adalah gram kalsium yang suka larut. Oke, berarti kita ngomong apa? Kelarutan, KSP, dan sebagainya. Nah, hasil kali kelarutannya itu adalah segitu. Diketahui massa molar CaF2 adalah segitu. Oke, tuliskan reaksi pelarutan. Nah, ya udah, reaksi pelarutan mah tinggal CaF2 dia bakal larut di air jadi apa? Ca2 plus sama 2F minus. Aquas, aquas. Udah deh, lanjut. Tuliskan ungkapan hasil kali kelarutan atau KSP. Berarti tinggal KSP sama dengan ini kan ion kan KSP itu apa sih? Hasil kali ion-ion, ya nggak sih? Jadi kayak ya udah Ca2 plus ini concentrate-nya kali sama F min concentrate pangkat 2 karena koefisiennya 2. Ini kita bacanya K kan. K itu kan tadi KP, KC, KSP itu dia koefisien itu jadi pangkatnya. Oke. C. Hitung kelarutan molar CaF2 dalam air murni. Dalam air murni. Oke. Ya udah, gampang aja berarti kita nyari S-nya kan. Jadi kayak eh CaF2 ini dia kan bakal pecah jadi Ca2 plus sama 2F min. Jadi kalau gue punya S, berarti 2S kan. Ya udah. Jadi langsung aja KSP sama dengan masukin nih. S kali 2S pangkat 2 atau jadinya S kali 4S kuadrat atau 4S pangkat 3 sama dengan KSP. Berarti S pangkat 3 adalah
KSP bagi 4 kan. Ini pindah ke bawah gitu. Jadi S sama dengan akar pangkat akar 3 dari KSP per 4. Udah deh, tinggal cemplungin KSP-nya, tinggal masukin kalkulator, dapat tuh. Bentar ya. Nah, coba berapa tuh? Kalkulator. Akar 3 dari aman ya, Pak, pakai akar 3. Tinggal pakai shift, terus nanti cari yang kuning. 3,4 kali 10 pangkat minus 4 dibagi 4. Oke, jadi S-nya itu adalah 0,043968. Udah deh, molar biasanya. Selesai. Sebenarnya tinggal ngitung gitu loh, guys. Kayak ada ide, nah nanti tinggal eksekusi gitu. D. Hitung kelarutan molar CaF2 dalam larutan NaF 0,5 molar. Nah, apa sih bedanya kalau dalam ini? Nah, bedanya itu di mula-mula, teman-teman. Jadi, nanti pas gue masukin itu tuh gini-gini. Ini kan awalnya gini, CaF2, Ca2 plus sama 2F min kan. Nah, di mula-mulanya itu udah ada si F-nya itu sebesar 0,5 molar. Nah, jadi pas di reaksinya ini S, ini 2S. Jadi kayak jadi pas saat setimbang which is saat K-nya itu S ini 0,5 tambah 2S kan. Nah, 2S ini biasanya diabaikan. Jadi kayak diabaikan jadi 0,5 gitu. Ya udah. Jadi nanti KSP-nya adalah si Ca2 plus terus si F min pangkat 2. Ca2 plus itu berapa sih? Oh, S. Ya udah S. F minnya 0,5 pangkat 2. Sebenarnya ada ininya sih 2S tapi diabaikan. 0,5 pangkat 2. Udah deh, KSP-nya tinggal cemplungin sih 3,4 itu. Nanti bakal dapat S-nya adalah KSP per 0,5 pangkat 2 atau 3,4 kali 10 pangkat minus 11 bagi sama 0,5 pangkat 2. Nah, nanti hasilnya pasti kurang daripada si ini 0,04398. Kenapa? Karena ada efek ion senama. Jadi kalau ngelarutin di ion yang senama, dia bakal sukar larut gitu. Karena udah ada duluan gitu lah. Jadi ini coba kita hitung aja kali ya. Dibagi sama 0,5 pangkat 2. Hasilnya adalah 1,36 kali 10 pangkat minus 10. Nah, bener kan? Kayak dia uh, lebih kecil banget daripada yang di air murni gitu. Karena ada efek ion senama. Udah deh, lanjut. Nah, ini uh, nyambung sama yang ada di UAS. Jadi ini ngehubungin ada HF, ada jadi ngehubungin kesetimbangan sama asam basa gitu ya. Nah, cara ngerjainnya gimana? Cara ngerjainnya, nah, oke, ini yang ditanya apa sih? Oh, tetapkan kesetimbangan reaksi berikut. Ya udah, tinggal kan kalau kalau yang KSP itu gini kan. Si CaF2 S jadi Ca2 plus sama F min 2F min aqueous. Ini KSP. Nah, tapi kalau kita bicara ini H plus kan, ini kita mau ngelibatin H plus sama HF ini kan. Nah, itu ada hubungannya sama Ka. Ya, iya banget. Ya sama Ka. Jadi kan Ka-nya itu HF jadi H plus sama F min kan. Ini adalah Ka. Tapi di sini H plusnya itu pengen di kiri dan pengen dua. Berarti jadinya apa? 2HF, 2H plus sama 2F min kan. Dikali 2 semua. Berarti nanti jadinya K-nya pangkat 2. Kalau termokimia itu delta H-nya boleh deh dua kalinya. Kalau dikali dua dikali tiga. Tapi kalau kita bicara tentang kesetimbangan itu di pangkatnya. Tapi nanti kalau kita bicara elektrokimia itu nggak berubah ya. Kalau dikali-kali kayak gitu. Nah ini karena kita dikali-kalinya di sini ya udah Ka pangkat 2. Tapi H plusnya pengen di kiri jadi di flip jadi kayak 2H plus ditambah sorry
ditambah 2 uh ditambah 2 F min jadi 2 HF sama dengan ini tuh ngomongnya kita 1/KA². Nah, udah deh disamain sama yang ini jadi kayak ini 2H plus 2 F min jadi 2 HF ini adalah 1/KA². Nah, nanti at the end sesuai deh sama yang ditanya sama soal. Kan dia bentuknya tuh pengen kayak yang soal. Jika kita mengindra soal gitu. Kayak jadinya ini bisa dicoret F minnya karena sama kanan kiri gitu ya. Jadi kayak CaF2 tambah 2H plus 2HF tambah Ca2 plus. Nah, ini ke kesetimbangannya itu adalah kesetimbangan total adalah KSP per KA². Udah deh, tinggal cemplungin aja. KSP-nya yang 3,4 itu, KA-nya itu yang 6,76 ini. Nih KHF 6,76 kali 10 min 4. Nanti dapat deh K-nya. Gitu. Oke, oke. Lanjut. Apakah CaF2 lebih larut dalam asam dibandingkan dalam air murni? Jelaskan jawaban Anda. Nah, ayo. Lebih larut di mana? Lebih larut di mana? Di asam. Yes, benar banget. Kenapa? Karena kan gini ya. Kan reaksi pelarutannya tuh gini. Si CaF2 dia bakal larut jadi Ca2 plus sama F min kan. Nah, kalau di asam si F minnya itu bakal ditarik terus jadi HF, jadi HF, jadi HF, jadi HF gitu loh. Karena ini habis terus, berarti ini produksi ke sini itu bakal lebih cepat. Berarti dia makin larut. Makin larut itu artinya kesetimbangan geser ke kanan, geser ke ion-ionnya. Sama aja kayak lu ngelarutin garam. Kan kayak larut itu artinya garamnya udah nggak ada kan. Gitu loh. Ini kan garam skala larut kan. Kayak dia mengendap lah di bawah terus. Jadi dia harus bentuk ke ion-ionnya atau kayak larut tuh dia bentuknya apa ya? Kayak bening gitu. Nggak ada endapannya lagi gitu. Oke. Jadi itu tuh udah bentuk ion-ionnya. Makanya dia kenapa lebih larut ke asam ya tadi F-nya ini kayak react aja terus sama H plus. Jadi HF, HF, HF. Kayak lebih suka apa ya? Ya gitulah. Dan juga kalau nggak percaya lagi boleh banget dihitung aja. Ini dengan K segini nanti tinggal dihitung aja SS-nya gitu, kelarutannya. Nanti bakal dapet juga. Gitu. Oke, lanjut nih. Soal terakhir. Tapi sebenarnya aku pengen bahas juga UTS UAS. Paling nanti sekilas aja kali ya. Nah, soal terakhir. Oke. Seorang mahasiswa membuat sel elektrokimia yang disusun dari elektrologam zinc dalam larutan zinc sulfat dan elektrologam Sn atau timah dalam larutan SnSO4. Potensial reduksi standar Zn2 plus itu adalah minus 0,76. Potensial reduksi standarnya si Sn itu minus 0,14. Konsentrasi segitu. Nah, sel galvan nih. Sel galvan itu dia pengen apa sih? Pengen yang spontan uhuy kan. Nah, karena pengen spontan yang uhuy, berarti NO-nya itu harus positif. Nah, biar NO-nya positif berarti NO itu apa sih? Redox kan. Kayak NO red kurang NO ox. Berarti NO rednya tuh harus gede banget. NO oxnya tuh harus kecil banget biar gapnya itu gede gitu. Biar positif. Ya udah, cari nih yang potensialnya NO-nya gede banget mana. Lu compare aja minus 0,76 sama minus 0,14 tuh lebih gede yang mana sih? Oh, lebih gede yang minus 0,14 kan? Ya udah, jadi yang bertindak sebagai reduksi itu adalah si ini Sn2 plus jadi Sn. Yang bertindak jadi oksidasi itu yang kecil banget kan, yang kecil banget yang ini. Itu adalah apa? SO. Apa sih? Sorry, Zn ya. Oke. Zn jadi Zn2 plus. Nah, udah deh. Lengkapi skema Salgavani, lingkari jawaban yang benar. Nah, lengkapi jawaban yang benar. Oke. Jadi SN ini kan tadi dia pengen ngereduksi jadi katoda, memang di katoda ini jadi anoda lawannya. Nah, karena kita galvani, katoda itu biasanya positif.
Nah, ini minus. Bukan biasanya sih, pasti positif. Kan KPAN sama KNAP. Kalau elektrolysis KNAP, kalau galvanik KPAN. Katoda positif, anoda negatif. Nah, kalau si elektrolysis, katoda negatif, anoda positif. Gitu ya. Gampangnya gitu aja. Udah deh, selesai. Lanjut B. Tuliskan reaksi yang terjadi pada anoda, katoda, dan reaksi keseluruhan yang telah setara. Ya udah, tadi kan kita udah nge-state ini kan. SN2 plus jadi SN. Coba ya. Jadi di anoda, di oh, di katoda dulu deh. Di katoda atau di saat reduksi itu reaksinya ada apa? Ada SN2 plus yang ketambahan sama dua elektron jadi apa? Jadi SN. Nah, di anoda ada oksidasi yang dari Zn dia jadi Zn2 plus dan dua elektron. Nah, reaksi total keseluruhannya ya tinggal dijumlahin aja. Nah, dua elektronnya karena udah setara, dua elektron, boleh dong gue coret. Jadinya at the end kita dapat apa? Dapat Sn2 plus sama Zn. Jadi apa? Sn Zn2 plus. Udah deh. Nanti tinggal lu lengkapin aja fasanya kayak aqueous gitu-gitu. Oke, oke. Aman ya. Oke, lanjut. Notasi sel. Notasi sel itu kan gimana sih kalau kasarnya? Kasarnya itu oksidasi dulu, baru reduksi kan. Terus ujung-ujungnya itu harus elektroda yang solid. Nah, ya udah oksidasinya apa sih? Yang oksidasi, oh Zn. Jadi kayak ZnS yang jadi elektroda karena dia udah solid juga, berarti boleh dong jadi elektroda. Jadi Zn2 plus aqueous. Terus nanti ada jembatan garam gitu ya. Ini jembatan garam. Terus reduksinya sekarang yang Sn2 plus jadi Sn gitu. Oke. Jadi nanti kayak ini solid. Jadi reaksinya itu bakal kayak kalau gue punya chamber, terus ada jembatan garam, terus nanti ini kayak ini misal si Zn-nya, ini misal si Sn-nya. Nah, nanti si Sn ini kan dia bakal reduksi kan. Berarti dia bakal menggumpal gitu loh di sini. Nah, kalau Zn-nya ini dia bakal mengikis gitu loh. Karena dia bakal jadi ion-ionnya dan elektronnya bakal diambil untuk mereduksi si Sn. Makanya dia jadi menggumpal Sn gitu. Itu kayak visualisasinya biar kebayang reaksi sel GAV-nya itu gimana. Oke, oke. Lanjut. Hitung potensial sel pada keadaan standar. Ya udah, reduksi kurang oksidasi yang tadi. Jadinya N0-nya adalah minus 0,14 dikurang sama kurang 0,76 volt. Nanti addend volt ya, teman. Iya kan? Ya. Berapa tuh? Berapa ya? Kurang ditambah lah ya 0,76. Jadinya 0,62 volt. Udah deh selesai. Oke, oke, lanjut. Jika konsentrasi ion turun jadi 0,1 molar, sedangkan konsentrasi zat tetap, tentukan apakah reaksi berlangsung spontan kayak 25. Buktikan dengan perhitungan. Nah, ini pakai persamaan nurse. Terus kita lupa, aduh persamaan nurse apa sih? Ya udah lihat aja pecuan. Pecuan tuh ada ini nih. S cell sama dengan N0 cell minus RT per NF lengki. Udah deh tinggal cembungin aja. Cembungin nih. Jadi, pas kita cembungin, sel sama dengan nol sel berarti yang D ini kan yang 0,62 ini kurang RT per NF dan K. K-nya apa? Ya ini persamaan reaksi totalnya. Produk bagi reaktan yang bertindak sebagai produk itu apa? Zn2 plus kan? Yang bertindak sebagai reaktan ini Sn2 plus. Berarti Zn2 plus per Sn2 plus. Ini concentrate. Udah deh tinggal cembung-cembungin dapat. Nah, kan yang ditanya apa sih? Ini bakal spontan uhui atau enggak? Nah, berarti nanti at the end lu harus lihat SL nanti perhitungannya lebih dari nol atau kurang dari nol. Kalau lebih dari nol ya dia masih spontan. Kalau kurang dari nol ya dia udah nggak spontan gitu. Kan kalau di UAS kemarin itu kan nol selnya itu kan dia negatif, berarti dia nggak spontan. Tapi pas karena konfigurasi ion-ionnya itu dibuat kayak gitu kayak kecil gitu, at the end dia jadi spontan. Itu bisa banget teman-teman. Jadi harus melibatkan ini juga nih si jumlah ion-ionnya ini gitu. Cobain aja ya kali ya masukin.
0,62 kurang R-nya. Karena kita bicara tentang E, itu kita ngomong energi juga, jadi R-nya 8,314. T-nya itu 298 Kelvin ya. Per N-nya itu, N tuh apa sih? Jumlah elektron yang terlibat. Nah, tadi kan jumlah elektron yang terlibat tuh 2 kan, ya udah 2. Kali F. F itu apa? 96500 Faraday biasa. Ln Zn2 plus katanya tetap jadi 1 molar. Oke. Satu lah ya. Satu aja deh, nggak usah molaritasnya. Satu bagi Sn-nya turun jadi 0,1 ya udah 1/0,1 lah. Nah, tinggal cemplungin aja ke kalkulator dapat deh. Coba ya. 0,62 minus 0,314 kali 298 bagi 2 bagi 96500 kali ln 1/0,1. Hasilnya adalah 0,59044 volt. Ya, intinya adalah ya positif. Ya udah spontan. Udah deh, selesai. Paling gitu sih. Kalau ada pertanyaan boleh banget langsung ngomong aja. Ada pertanyaan atau mau yang mana gitu? Boleh banget. Kalau enggak kita bahas UTS sama UAS. Sekilas aja. Habis itu selesai. Atau mending bahas UP aja kali ya. Aman ya? Kayaknya udah aman. Kita langsung bahas UP aja. Nah, itu di drive-nya udah lengkap. Jadi, maksudnya udah lengkap tuh udah gue masuk-masukin gitu ya. Nah, coba bahas yang ini deh. Yang 2017. Satu-satu ya. Oke, di sini ada kalsium hipoklorit atau kaporit. Nah, dia katanya kalau bereaksi dengan air, ngasilin hipoklorit sama basa. Wih, ada sama ada basa ya. Nah, tuliskan reaksi kaporit dengan air. Ya udah CaO2 reaksi sama H2O, dia kan katanya jadi HClO sama basa kan. Nah, basanya apa? Nah, lihat aja kayak H-nya itu udah berapa sih gitu. Di sini kan hanya di kanan tuh ada 4, di kiri ada 4, di kanan tuh baru ada 2, berarti hanya kurang 2, missing missing H gitu ya. Nah, di kiri CA-nya ada, di kanan nggak ada CA. Wah, berarti di kanan tuh pasti ada sesuatu yang mengandung CA nih gitu kan. Ini kayak kita mengindra aja gitu. Nah, di kiri O-nya ada 2, di kanan O-nya udah ada 2, ya udah O-nya aman. Berarti oh, di kiri ada O dari O ini ya. Ada 2 juga, berarti O-nya ada 2 juga. Nah, CL. CL di kiri ada 2, di kanan juga ada 2. Oh, berarti udah lunas, berarti udah aman. Berarti di sini mengandung CA-nya 1, hanya 2, O-nya 2 dan dia basa. Apa ya yang mengandung CA sama ada hanya 2, O-nya 2? Oh, karena CA-nya 2 plus, terus OH-nya eh OH-nya itu OH minus. Oh, berarti ini ada kayak CA2 plus sama 2 OH min. Kayak ada basa terus ada CA gitu-gitu gitu. Ya udah jadinya CA OH 2 kali gitu ya. Oh, nanti video sama catatannya aku kasih di drive gitu. Oke, oke. Lanjut. Oh, terus nanti dikirim kemana? Ini aku nggak tahu titik itu siapa. Pokoknya aku nanti ngasih ke grup situs aja sih. Oke, oke. Sama ke apa sih itu namanya? YouTube-nya situs ya, BPA Academy situs. Oke, lanjut. Nomor B, HClO terancam lemah. Teruskan reaksi ionisasi HClO dalam air. Ya udah HClO ditambah H2O. Karena asam lemah berarti dia tetap asam, berarti dia tetap mendonorkan H plusnya, jadi H plusnya tetap ngasih ke sini jadi H3O plus tambah ClO min. Udah deh. Lanjut C, nilai Ka tuh katanya segitu. Sementara segitu. Tentukan asam yang lebih lemah. Ya, asam yang lebih lemah tuh gimana? Berarti Ka, semakin besar Ka, semakin asam. Ya nggak sih? Nah, berarti dari ini sama ini, lihat, ini kan ordonya -8. Ini ordonya -5. Berarti lebih kuat mana? Lebih kuat si asam ini kan CH3COH atau asam cuka itu. Berarti yang lemah ya HClO. Nah, dia kayak -8 tuh jauh banget ya nggak sih? Kita lanjut. Jika seluruh HClO dihasilkan dari perawatan kapur dan air dan sebagainya,
Tentukan konsentrasi. Pusing ya. Hmm, gimana ya? Nah, itu tinggal apa dulu? MRS. Seperti biasa MRS. Nah, katanya kan dia kayak HClO itu tentukan konsentrasi kesetimbangan HClO. Oke, nah di sini nih. Dia kan MRS dulu ClO minus, reaksi sama H2O, dia jadi HClO sama O H-. Jadi HClO itu berarti sama dengan sama O H-. Jadi kalau gue tahu konsentrasi O H-nya, ya udah tahu juga HClO-nya. Nah, pH-nya 7,8 berarti untuk nyari O H-nya dari pH dulu kan, 14 kurang pH-nya. Nanti O H-nya 10 pangkat POH. Udah deh dapat dong. Nah, yang E sekarang. Apabila volume segini, wih gede banget. Hitung massa segitu dan sebagainya, pH-nya segini. Intinya apa sih? Oh, hitung massa CaOCl2. Nah, CaOCl2 tuh sama aja kayak OCl minus, gitu kan? Mm-mm. Oh, dua kali OCl minus, karena ini OCl2 kan. Berarti kita harus tahu dulu OCl minus totalnya berapa. Kalau udah tahu OCl minus totalnya berapa, nanti tinggal dibagi dua aja. Terus nanti dikali MR-nya dan lain sebagainya. Nah, caranya gimana? Caranya MRS aja. Karena kan tadi dia dia ada bahasa kan. Mm-mm. Jadi bahasa. Bentar. Ini gue agak KB. Terus nanti dia ngehubungin ke ini produk bagi reaktan. Jadi KB produk bagi reaktan. Ini reaksi dari mana sih? Nah, reaksi dari awal yang ini yang D. Nih, yang ClO minus A2 sama HCl. Ini kan produknya berarti HClO sama OH min. Di HClO, OH min bagi sama ClO minus, OCl minus ini sama aja. Bagi reaktan. Sama dengan KB. KB-nya itu KW per Ka. Nah, udah itu dapat OCl minusnya. Ya udah. Jadi OCl minus total itu OCl minus yang dapat dari sini. Sama dapat dari si HOCl-nya. Gitu. Karena HOCl ya bakal mengion jadi OCl minus sama H plus gitu ya. Dapat terus kayak ya udah jadi si total OCl minusnya yang ini 1,86 ini sebenarnya harusnya 1,82 nggak sih? Dua. Dan nanti dibagi dua. Kenapa dibagi dua? Karena kan CaOCl2. Jadi kayak ada dua kalinya gitu lah. Terus kali masa apa? Kali liternya dan sebagainya. Terus kali MR-nya gitu-gitu. Karena pengen tanya masa. Oh iya, bentar. Gue lagi jadi mikir. Ini kan dia meter pangkat 3. Meter pangkat 3 itu setara dengan 1000 liter. Oke, jangan lupa. Nah, udah deh. Ini kita sekilas-sekilas aja kali ya. Sebenarnya udah selesai sih. Ini IUPAC. Ini kita nggak bicara tentang ini. Oke. Oh, ini tes tengah seperti biasa. Tentukan waktu paruh. Waktu paruh. Nah, nih kalau kalian dicari bentuk kayak gini terus kita kayak nggak tahu ini order berapa dan sebagainya. Untuk tahu waktu paruh sebenarnya bisa regresi, bisa dan kita harus tahu order dulu kan. Nah, kita tuh harus ngeregresi dulu. Ngeregresi nanti cari yang mendekati satu dan sebagainya kan. Tahu kan yang regresi itu yang T sama Y itu kayak kalau ordinal itu dia sama yang M-nya itu. Jadi gini, nanti kalian ngeregresi. Pokoknya ngeregresi T, M, terus ln M sama 1/M. Nah, nanti cari R-nya. Kalau R-nya ini ngebandingin R. Oh, M ini misal R-nya 0,8 9. Yang ln ini 0,92. Yang 1/M ini nanti R-nya 0,8. Ini dari regresi ya. Nah, berarti untuk tahu ordernya adalah yang mendekati satu. Berarti yang learn itu adalah order satu. Ini order dua, ini order nol gitu. Oke. Nah, tapi sebelum nguli, sebelum nguli ke situ, alangkah baiknya adalah mencoba mencari waktu paruh biar tak gampang. Nah, kalau order satu tuh gini, dia kayak oh ini 5,5 10 min 2.
oh jadi 2,75 per min 2 ini kan setengahnya kan. Ini juga jadi setengahnya kan. Berarti waktu paruhnya itu adalah ya udah 21,5 menit. Jadi untuk ngubah satu bongkahan jadi setengahnya bongkahan tuh 21,5 ya udah itu waktu paruhnya gitu kan. Order reaksinya adalah order satu. Kenapa? Karena dia terus nih equal terus setengah 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 terus gitu loh. Oke oke. Dan kalau emang masih nggak percaya ini order berapa, itu pakai tadi regresi linear. Tentukan tetapan laju. Tetapan laju pakai apa? Yang udah ada di ini kan? Oh enggak. Tetapan laju tuh, hmm, oke. Tetapan laju tuh R sama dengan, bentar, kok gue kayaknya lupa deh. Ada di ini nggak sih? Di pecuan. Gue tadi nyari pecuan. Pecuannya mana ya? Hmm, 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 hmm. Mana ya? Oh nggak ada cuy. Di UTS ya rumusnya itu. Pecuan. Nah ini len len AT sama dengan len ANO min KT ini kan. Kalau kita ngomong order satu. Nah untuk nyari ketetapan laginya berarti nyari K-nya kan. Berarti gampang aja. eh, Dia jadinya gini kan. Kayak len AT, sorry. Len AT sama dengan len A0 sama dengan min KT. Pengen tahu K-nya nih, ya udah len A0-nya pindah ke sana jadi len AT minus len A0. Nah, karena kita bicara logaritma, kalau logaritma dikurang itu apa sih? Jadi baginya kan. Kayak gue ngomong log 2 kurang log 3. Jadinya apa? Log 2/3 gitu kan. Berarti ini jadinya apa? Len AT per A0 gitu. Sama dengan minus KT. Berarti untuk tahu K-nya tinggal T-nya minggat ke sana gitu ya. Jadi kayak K sama dengan minus len AT per A0 kali seper T gitu. Udah deh tinggal cemplungin aja cuy. Bakal dapat. Ini nih. Jadi kayak len A0 per AT kali seper T gitu. Tapi harusnya ada minusnya sih sebenarnya. Oke oke. Oh ini karena dia A0 per AT. Karena kita di sini AT per A0. Itu beda kan. Oke. Paling gitu sih. Terus kayak ini ungkapan hukum laju karena dia order satu ya udah R sama dengan K reaktan gitu kan. Reaktannya si CH3 CH3 ini. Pangkat satu gitu kan. Gampang. Terus hitung nilai X pada tabel. X. Oh ini X ini. Oh ya udah. Berarti ini T-nya udah dapet, K-nya udah dapet, tinggal cemplung-cemplungin aja nggak sih? Ini kan dia pengen nyari apa sih? AT-nya itu kan. Nah, AT itu rumusnya ini kan tadi. AT sama dengan len AT sama dengan len A0 min KT. Ya udah nanti tinggal nyari len AT-nya terus nanti dapat eh, tinggal pangkat itu. Nah, A0-nya itu kan A0 yang ini kan. A0 berarti 5,5 kali 10 pangkat min 2 ini. T-nya yang ini 64,5 menit, K-nya yang udah dicari di sebelumnya. Gitu-gitu. Pokoknya bener-bener kayak gue ngeliatnya kayak ya udah game gitu loh. Kita butuh apa? Cari gitu loh. Si yang dicarinya itu gitu udah deh. Nah, ini delta H tadi, delta H produk kurang delta H reaktan, jangan lupa kalau ada faktor pengalinya koefisiennya jangan lupa dikali. Delta S juga sama produk kurang reaktan gampang aja, terus nanti delta G juga tinggal dicemplung-cemplungin doang. Jangan lupa kilojoule sama joule-nya. Kalau mau diubah ke kilojoule semua ya go ahead, kalau mau diubah ke joule semua go ahead. Kalau gue sih takutnya kayak kledor gitu, kayak pengen cepet-cepet dan sebagainya. Ya enaknya sih kejual semuain aja. Nggak usah ke kilojoule. Oke lanjut. D. Hitung suhu. Saat kesetimbang. Nah saat setimbang itu berarti delta G-nya dibuat nol. Jadi kayak delta G sama dengan nol sama dengan delta H min T delta S. Berarti jadinya delta H sama dengan T delta S. Jadi T sama dengan delta H per delta S. Nanti tinggal dibagi aja. Delta-nya udah dapat, delta-nya udah dapat. Nah itu udah dapatnya. Nah, misal dia pengen spontan uhuy. Berapa sih suhu dia spontan uhuy? Nah,
Kalau spontan tuh delta G-nya harus apa? Delta G-nya harus positif kan? Kalau spontan Hui. Nanti dilihat aja cuy. Kayak, hmm, eh, bentar. Oke, kurang dari nol spontan ya. Sorry, sorry. Ralat ya guys. Delta G-nya harus kurang dari nol. Nah, biar kurang dari nol berarti T-nya harus lebih besar dong di sini. Karena dia kan kayak pengen spontan banget, berarti T-nya harus besar banget biar nanti minus banget. Jadi nanti T-nya itu harus lebih besar daripada T yang di sini gitu. Jadi nanti kalau ditanya berapa sih suhu biar dia terjadi reaksi spontan. Nah, berarti T lebih dari T saat setimbang gitu. Karena dia pengen T-nya ini lebih dominan. Ini kan dia saat 0, T-nya butuh 835 doang. Berarti kalau nanti gue cemplungin di sini 900, berarti ini jadi minus kan? Berarti ya spontan data G-nya gitu loh. Oke, oke. Aman ya. Logikanya dapat kan? Gitu ya. Nanti kalau kayak gue kecepatan ini nanti tinggal lihat aja recordingnya. Nanti tinggal dilambatin. Oke. Ini data G-nya T-nya 940. Jangan lupa harus ke Kelvin. Nanti ditambah 273. Dapat tuh data G-nya. Jika ada sebuah spontan. Apakah reaksi di atas berlangsung spontan pada 1940? Iya, kenapa? Karena negatif delta-G-nya, gitu ya. Gampang kan? Kayak hitung nilai kesetimbangan untuk reaksi di atas ya udah, tinggal kayak delta G-nya udah dapat segini, RT-nya udah dapat, tinggal KP-nya kan, ya udah. Oh, ini pada soal D, berarti yang ini ya, pada saat setimbang. Nah, oke, ya udah. Tapi kenapa T-nya ambil 298? Nah, ini salah ya, guys. Karena pada soal D, kalau ngomongin ini, ya T-nya 1108 Kelvin ini. Oke. Jadi masukin T-nya di sini bukan 298 tapi 1108. Hati-hati ya. Paling gitu aja sih. Heeh. Kenapa dikali 10 min 3 ya? Oh, kilojoule. Oke. Oke, oke. Jangan lupa ini harus diubah ke joule ya. Jangan ke kilojoule. Tapi kalau mau ubah ke kilojoule ya udah kirinya kali 10 min 3. Udah deh gitu-gitu aja paling. Ini nggak dibahas. Ini apa sih elektrokimia? Kayaknya udah aman. Pokoknya lo first thing first itu harus nentuin nih mana sih yang bertindak sebagai reduksi, mana yang bertindak sebagai oksidasi. Nah, cara ngedeterminnya ya tadi karena kita pengen galvani which is yang spontan uhui berarti N0-nya harus positif. Nah, karena pengen N-nya positif berarti kan red kurang ox kan. Berarti rednya harus paling gede, oxnya harus paling kecil. Cari itu. Berarti dari sini yang gede yang mana? Yang gede yang 424 kan? Minus 0,424. Yang kecil yang minus 0,4. Ya udah. Berarti yang rednya itu yang ini, yang si CR gitu ya. Yang oxnya yang si FE gitu. Oke, gampang ya. Pokoknya first thing first itu dulu. Nanti kesananya bakal tinggal ikutin aja. Kalau lupa rumusnya lihat page one. Oke? Gitu. Udah deh, paling gitu aja. Dan lain sebagainya. Paling nanti kalau misal kayak sampai menuju jam 9 besok kalau masih ada pertanyaan boleh PC aku aja langsung lain. Nanti aku coba jawab secepatnya. Gitu. Oke deh. Thank you. Oh, kamu bukan situs ya? Ah, gimana ya? Kirim kemana? Pokoknya lihat di YouTube aja kali ya. Coba YouTube-nya bentar. YouTube PR Academy itu apa sih? Nah, nanti aku kasih di deskripsi videonya juga. Oke deh. Oke, thank you guys semuanya yang udah datang. Semangat besok. Pokoknya kalau ada pertanyaan langsung aja PC gue. Bye. Aku N ya.